In the name of Jesus Lord, we want to enjoy your presence. We want to listen to your words. Di dalam nama Yesus kita yang percaya katakan Amen, Amen, and Amen. Hallelujah. Can we give praise to our God one more time with a passionate hand? Thank you so much, team worship. You may be seated, guys. Happy New Year for you, all of you. Sebentar, kenapa yang muncul YouTube? Oke, oh ini dia. Sebentar ya. Sebelum saya mulai khotbah saya, saudara, saya ingin bertanya ke 1-2 orang, saudara. Kebetulan depan saya ada Albert dan Cecil. You looks very healthy, brother. Saya ingin tanya satu hal. Berapa persen dari resolusi tahun kemarin yang berhasil di tahun ini? Dari tampangnya kayak sedikit madesu. Nggak bikin resolusi, very good. Takut ya? Takut. 2 tahun lalu berapa persen? 5 tahun ini berapa resolusimu yang tercapai? You know, kita membuat banyak resolusi. Istri saya resolusinya mungkin salah satu adalah pengen kurusin badan. Tapi sayang sekali digagalkan di kue nastar di akhir bulan, saudara. Dan kita ini semuanya, termasuk saya, saudara, kita membuat resolusi yang hanya untuk dirayakan karena gagal, saudara, setiap tahun, saudara. Kita setiap tahun memulai dengan sebuah resolusi, but somehow resolusi itu kita tidak mau membicarakannya, bahkan mungkin di pertengahan tahun, saudara. Setiap tahun dari 2020, 2021, sepanjang hidup kita, saudara, kita diajarkan untuk membuat sebuah resolusi. But somehow along the year, kita merasakan ada kegagalan, kita merasakan ada ketidakmampuan baik yang internal maupun eksternal. Yang eksternal salah satu adalah kue nastar, saudara. Dan setiap tahun kita gagal, saudara. Menariknya, saudara, ada sebuah kisah di dalam Alkitab, saudara, di mana ada sebuah bangsa yang setiap tahun mereka bekerja keras, mereka berusaha untuk membuat hasil panen yang baik, mereka berusaha bebas. But setiap tahun, saudara, selama 7 tahun itu tidak pernah terjadi. 7 tahun mereka gagal terus. You know siapa bangsa ini? Bangsa Israel. Dan Gideon adalah salah satu dari bangsa Israel pada saat itu yang mengalami kegagalan dari tahun ke tahun. Gak ada kesuksesan, hanya kegagalan, hanya ketakutan. Kita baca di Hakim-Hakim, saudara. Hakim-Hakim 6 ayat 1-4. Tapi orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Sebab itu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Midian 7 tahun lamanya. Dan selama itu orang Midian berkuasa atas orang Israel. Karena takutnya kepada orang Midian itu, maka orang Israel membuat tempat-tempat perlindungan di pegunungan, yakni gua-gua dan kubu-kubu. Setiap kali orang Israel selesai menabur, habis orang Israel selesai menabur, berbuat baik untuk kita. Kita melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Datanglah orang Midian, orang Amalek dan orang-orang dari sebelah timur lalu maju mendatangi mereka. Berkemahlah orang-orang itu di daerah mereka dan memusnahkan hasil tanah sampai ke dekat Gaza dan tidak meninggalkan bahan makan apapun di Israel. Juga domba atau lembu atau keledai pun tidak. Jadi konteksnya dalam ayat ini, saudara, konteksnya adalah Israel sedang dijajah. 7 tahun lamanya hidup di dalam teror. Dari tahun ke tahun mereka bekerja keras, nabur benih, punya domba, punya kambing, melakukan yang terbaik. But somehow ada momen-momen orang Midian datang seperti belalang, memusnahkan hasil tanah, mengambil domba dan lembu. Israel pada saat itu dibuat sangat melarat.
Perhatikan kondisinya saudara. Mereka kehilangan hasil jerih payah. Mereka kehilangan rasa aman. Mungkin kalau saya jadi mereka, saya tidak mungkin membuat a new resolution lagi saudara setiap tahun. Karena saya sudah tahu pasti gagal. 2 tahun yang lalu, wah orang Midian datang. Ambil hasil tanah. Dan inilah adalah sebuah definisi dari survival mode. Hanya untuk bertahan, bukan untuk menimbun hasil ladang, bukan untuk mempunyai domba yang tambun. No, itu semua akan diambil, percuma. Mungkin kita semua sama seperti orang Israel, saudara. Selama bertahun-tahun, 7 tahun lamanya mungkin, semenjak zaman belum COVID, kita bekerja keras. Selama bertahun-tahun kita memberikan yang terbaik. Hasil jerih payah kita yang terbaik diambil oleh penjajah. Dan implikasinya adalah seperti Albert Harjo gak berani buat resolusi. I'm just joking brother. Kita gak berani buat resolusi. Tapi it's my point nanti di akhir khotbah saudara. Toh hasilnya juga gagal. Gak usah lah resolusi tahun baru. Dan fokus kita jadi sempit saudara. Seberapa banyak daripada kita. Ketika kita kuliah saudara, kita mempunyai impian yang besar. Saya ingin mendirikan gereja, saya ingin memenangkan banyak jiwa untuk Tuhan. Saya ingin membuat perusahaan yang besar, saya ingin memberkati banyak bangsa, saya ingin membuat panti asuhan. And goes on. But reality hits, engkau tidak lagi ingat visi misimu, engkau gak lagi ingat. Dan kita hari cuma melakukan satu hal, survival mode. Hidup hanya untuk sekedar hidup saudara. Dan fokus kita cuma mungkin bagaimana kita bisa bayar listrik bulan ini. Bagaimana saya bisa membayar tagihan, cicilan rumah bulan ini. Dan di tengah situasi itu, Gideon mempunyai mentalitas yang sama. Lalu kita baca di Hakim-Hakim 6 ayat 11. Kemudian datanglah malaikat Tuhan, dalam bahasa Inggrisnya malaikat Tuhan, the angel of the Lord. Kalau ditulisnya the angel of the Lord, itu merupakan prainkarnasi Yesus di perjanjian lama. Jadi kalau saudara melihat Alkitab, ditulisnya cuma malaikat. Tapi kalau tidak, itu hanya malaikat biasa. Tapi kalau saudara membaca, especially in English version, the angel of the Lord, itu merupakan prainkarnasi dari Yesus. Kemudian datanglah malaikat Tuhan dan garis bawah ini duduk di bawah pohon tarbantin di Ofra. Kemunyaan Yoas orang Abiezer itu. Sedang Gideon anaknya mengirik gandum. Dalam bahasa Inggrisnya beating out. Dalam tempat pemerasan anggur agar tersembunyi bagi orang Midian. Perhatikan ironinya ini saudara. Gideon itu sedang mengirik gandum. Mengirik gandum artinya dia menggunakan sebuah tongkat untuk memukul gandum itu supaya sekam-sekam hal-hal yang tidak berguna dari wheat atau gandum tersebut terbang bersama dengan angin. Dan biasanya ketika orang mengirik gandum itu mereka lakukan di tempat yang tinggi atau datar atau yang bisa terkena angin. Tapi pada saat itu Gideon dia mengirik gandumnya bukan di tanah tapi di tempat pemerasan anggur. Dan tempat pemerasan anggur adalah sebuah lubang yang cukup besar. Dan Gideon mengirik gandum. Dia memukul gandum di tempat yang gak enak, yang tersembunyi. Gideon melakukan pekerjaannya sebenarnya harusnya di tempat terbuka saudara. Dia sedang ketakutan. Dia sedang bekerja keras yang dia tahu dia akan gagal tahun itu. Karena seperti biasa orang Midian akan datang kembali. Dia berusaha survive saudara. But you know, Tuhan itu datang dengan posisi, malaikat itu datang dengan posisi duduk. Duduk. Malaikat Tuhan datang dalam posisi duduk. Sedangkan Gideon bekerja keras. Artinya apa saudara? Saudara lihat patternnya saudara.
Ketika Yesus pada saat itu ada di rumah Maria, apa yang Yesus lakukan? Duduk. Marta ngapain? Bekerja keras. Ketika ada badai, saudara. Ketika ada badai, apa yang Yesus lakukan? Tidur. Apa yang murid-murid lakukan? Panik, sama seperti Gideon, panik. Artinya apa, saudara? Tuhan lihat Gideon, dia gak datang dengan berkata, Gideon cepat kerjanya, musuh udah dekat. Tapi Tuhan itu duduk, saudara. Dalam Alkitab, posisi duduk adalah posisi otoritas. Posisi selesai, finish work. Seorang raja duduk di tahta. Dan ada yang menarik, saudara, kalau saudara belajar Alkitab. Semua imam besar, saudara, semua imam besar di perjanjian lama, mereka tidak pernah duduk di dalam bait Allah. Tapi Yesus sebagai imam besar tertulis, ia duduk di sebelah kanan Allah Bapa, saudara. Dan sering kita melihat sebuah pattern di dalam Alkitab, saudara. Yesus ketemu Mama Maria, Yesus duduk. Restful heart, with a restful heart. Yesus pengen ajarin kepada Marta, come, rest on me. That's why Maria dipuji sama Yesus. Maria sudah mengambil bagian yang terbaik. She rest on me. Dan apa artinya, saudara? Tuhan menemui Gideon di tengah kekalutan Gideon. Sama seperti Tuhan akan menemui saudara. Tuhan bekerja dalam diri saudara di 2026 ini. Tuhan menemui kekalutan saudara di tengah ketenangannya Tuhan, saudara. Kalau Tuhan ikut panik, saudara akan panik, saudara. Dan Gideon mewakili religion, saudara. Gideon mewakili agama. Gue harus kerja keras. Marta mewakili agama. Apa yang harus gue lakukan buat Yesus? Dia ada di rumah gue nih. Tapi Tuhan sedang merepresentasikan kepada kita. Even di perjanjian lama. Hey, sit down. Saya khotbah sit down juga kali ya. Sit down. Dia ngajak kepada Gideon. Hey Gideon, come to me, sit down. Marta, kamu jangan sibuk, come, sit down. So kemenangan tahun ini, saudara, tidak dimulai saat engkau ikut panik dengan masalahmu. Mungkin kemenangan tahun ini dimulai saat engkau belajar untuk duduk, saudara. Learn to sit down. Seperti saya bilang tadi, lebih penting saudara duduk sama Tuhan ketimbang masalah saudara selesai, saudara. Lebih penting duduk bersama Tuhan. Tenang, duduk bersama Tuhan. Dan perhatikan, saudara, apa yang dikatakan Tuhan. Hakim-Hakim 6 ayat 12. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya, demikian Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Tuhan memanggil Gideon, hai jenderal perang yang gagah dan perkasa. Padahal faktanya adalah Gideon adalah seorang yang pengecut. Gideon sedang kabur, Gideon sedang bersembunyi, Gideon sedang panik. You know, di dalam Alkitab, saudara, there's a pattern yang Tuhan lakukan. Tuhan memanggil engkau berdasarkan destinimu. Sama seperti Tuhan memanggil Petrus. Kamu adalah batu karang. Oh ini cewek, kalau ini Petruswati kali ya. Tuhan memanggil engkau berdasarkan panggilan hidupmu. Ketika Tuhan menemui Simon yang artinya reed, rumput yang bergoyang. Tapi Tuhan memanggil Simon adalah Petrus, batu karang. Dan Petrus mendirikan gereja pertama. Tuhan memanggilmu apa yang dia lihat di dalam dirimu. Dari kacamata darah Yesus, saudara. Dan kata gagah berani artinya adalah gibor hayil. Next. Gibor artinya adalah mighty strong warrior. Tapi hayil artinya mempunyai banyak arti, saudara.
Hayil artinya valor, wealth, army. Tapi mungkin hari ini saya ingin wakilkan dengan satu kata ini. Power. Power. Artinya apa, saudara? Hayil bicara tentang power capability. Kemampuan untuk mengelola, memimpin, dan yang paling penting, saudara, menaklukkan, saudara. Ketika Tuhan menyebut Gideon Hayil, saudara, Tuhan terlebih dahulu ada satu kata yang sebelumnya, boleh slide sebelumnya, Tuhan menyertai engkau. Sama seperti Tuhan bilang di Wahyu yang terakhir, aku akan menyertai engkau. Tuhan menyertai engkau, saudara. Tapi Tuhan menyertai engkau pada perjanjian lama, saudara, hanya untuk orang-orang pilihan saja, saudara. Maka ketika Tuhan menyebut Gideon, aku menyertai engkau, artinya Tuhan mengisi diri Gideon dengan power. Karena adanya Tuhan, that's why Gideon Tuhan menyebutnya Gibor Hayil. Tapi saudara, di perjanjian baru bukan hanya menyertai, saudara. Kisah Para Rasul 1 ayat 8 next. Di Kisah Para Rasul 1 ayat 8, ketika Yesus mati dan bangkit dan kita percaya kepada Tuhan, Kisah Para Rasul menulis, tetapi kamu akan menerima kuasa, power, dunamis. Sama seperti kata hayil, kalau Roh Kudus turun atas kamu. Dan kata dunamis mempunyai arti kata, next slide please, power for performing miracles. Moral power of excellence of soul. Artinya apa, saudara? Saudara bisa lihat arti kata dunamis seperti ini, saya gak usah bacakan. Jika Gideon di perjanjian lama menjadi pahlawan karena Tuhan menyertai dia. Di perjanjian baru kita mempunyai privilege yang lebih dalam. Tuhan bukan hanya menyertai kita secara eksternal, saudara. Tuhan live in you. Tuhan tinggal di dalam kamu. Artinya sama seperti di Wahyu yang saya bilang, aku akan menyertai engkau. Itu mempunyai kalimat pasif, saudara. Arti terjadi sekali untuk selama-lamanya. Dan tidak akan ada bisa apapun membuat kekuatan itu hilang, saudara. So know this, saudara. But there's a power in His name. Bukan hanya sekedar saudara melihat ini seperti, oh ya Tuhan tahu aku ada kekuatan. You know, saudara, kalau misalnya saudara pernah datang ke retreat kita, saudara. Dunamis itu ada power for performing miracles. You know, kalau saudara datang di retreat Fear No More, bukan hanya pendetanya yang bernubuat. I tell you, saat jemaat semuanya bisa bernubuat. Mereka bisa bernubuat dan kalau pas doain, kok lu tahu sih? There's a power, there's a fact. Itu adalah bukti, saudara, bahwa ada kekuatan di dalam dirimu for performing miracles, saudara. There's a power in yourself. Oleh karena Roh Kudus ada di dalammu. Kita lihat lagi, moral power and excellence. Mungkin gak terdengar supernatural, saudara. Mungkin gak terdengar supernatural. Tapi Tuhan juga memberikan kekuatan yang berupa excellency dalam dirimu, saudara. Kalau saudara memimpin perusahaan atau organisasi, there's an excellent thing. Itu juga dunamis dari Tuhan, saudara. Dan artinya, saudara, satu lagi yang ini mungkin saudara lebih senang. The power to make riches and well. Yang percaya katakan, amen. Pastor Indra pernah bawakan, saudara. Tuhan bukan hanya memberikan saudara kekayaan langsung. Seringkali di dalam Alkitab, Tuhan tuh gak langsung orang buat kaya. Contoh Salomo. Tuhan berikan apa dulu? Kebijaksanaan terlebih dahulu baru mendapatkan kekayaan. Dan arti kata dunamis ini adalah Tuhan memberikan kekayaan for you. Either itu wisdom atau apapun itu. For you to produce wealth, saudara. Kita gak usah bahas yang lain, cuma 3 ini aja biar gak lama, saudara. Artinya, saudara, ketika Tuhan memanggil Gideon dengan kata pahlawan. Tuhan tidak memanggil Gideon pahlawan karena Gideon hebat. Tuhan manggil Gideon pahlawan karena Tuhan memberikan
sudah memberikan dunamis ini hayal dalam dirimu. Kalau Tuhan memberikan kamu, bernubuatkan engkau akan menjadi super rich. Kau akan beli helikopter. Amen. Not because you are rich, not because kamu hebat, tapi karena ada dunamis di dalam dirimu. Baik yang supernatural, baik yang natural. Itu yang akan membuat engkau memenuhi panggilanmu, saudara. Kita seringkali sebagai orang modern, kita gak percaya hak mukjizat, saudara. But jangan bergantung supernatural only. Tuhan bekerja yang supernatural. Dan Tuhan bekerja yang natural, saudara. Dan remember saudara, hal pertama yang Tuhan berikan kepada Gideon. You know the pattern saudara. Hal pertama yang Tuhan berikan ke Gideon adalah sebuah identitas. Sedangkan realitas Gideon adalah seorang pengecut. Dan inilah identitas saudara. You are Gibor, Hail. Orang yang membawa kekuatan Tuhan. Hal yang diberikan Tuhan kepada Petrus adalah identitas. Kamu batu karang. Baru kemudian Tuhan perlahan-lahan mengubahkan realitas Petrus. Tuhan gak ngubah realitas dulu, baru ubah identitas. Dan seringkali kita terbalik. Seringkali kita kebalik saudara. Kita seringkali realitas yang justru membentuk diri kita. Oh gue gagal tahun lalu, I'm such a loser. Kita percaya identitas kita adalah a loser saudara. Tapi Tuhan itu kebalik saudara. Tuhan itu memberikan identitasmu, Gibor Hail, sang pembawa kekuatan Tuhan. Baru kekuatan yang di dalam dirimu akan bisa mengubahkan realitasmu saudara. Jangan dibalik. Engkau bukan apa kata realitasmu. Engkau yang diberikan identitas yang baru sama Tuhan. Kamu adalah anak dan bukan hamba. Kamu pembawa kekuatan Tuhan. Kamu membawa dunamis. Dan identitas diri kita di dalam Tuhan akan membentuk realitas kita. Jangan dibalik saudara. Engkau adalah anak. Engkau adalah yang dikasih. You are beloved. Hal itu akan membentuk realitasmu. Kebijaksanaan Tuhan, identitas Tuhan, kamu akan menjadi orang yang kaya untuk memberkati orang. Dia gak akan langsung kaya, tapi Tuhan memberikan kekuatan dalam diri dia yang akan membentuk realitas dia, saudara. Identitas kita, remember saudara, kitalah pembawa kekuatan Tuhan. So I pray, seperti yang saya doakan tadi. I pray for this church. Not only the pastors, not only the leaders, not only the worshiper. I pray for each one of you. Akan banyak orang bermunculan tangan-tangan yang bisa menyembuhkan. Dunamis. Akan banyak mulut-mulut yang bernubuat. Akan banyak mulut-mulut yang menginjili. Because you have the dunamis in this church, in this life, saudara. Boleh kita beri tepuk tangan buat Tuhan kita. Karena dia sudah memberikan di dunamis. Gibor Hail, saudara. Tapi kita balik dulu ke Gideon, saudara. Realitas Gideon. Hakim-Hakim 6 ayat 15, next. Tapi jawabnya kepadanya, Tuhanku, dengan apakah akan kuselamatkan orang Israel? Ketahui kaumku adalah kaum yang paling kecil di antara suku Manasye. Dan aku pun seorang yang paling muda di antara keluargaku. Gideon ini sama seperti kita saudara. Hitung-hitungan saudara. Dia berkata kaumku paling kecil, aku masih muda. Gideon sedang bicara statistik. Tuhan secara statistik aku kalah jumlah. Orang Midian itu ada 135.000 orang saudara. Sedangkan orang Israel gak bersenjata apapun. By the way orang Israel itu mereka mempunyai sumber ini out of the context sedikit. Orang Israel itu tidak mempunyai orang Israel mempunyai bahan baku besi waktu itu. Mereka kaya akan besi. Tapi orang Israel tidak punya blacksmith, pandai besi. That's why orang Midian dan semua penjajah mereka menjajah Israel untuk mengambil besi dan mereka membuat senjata. Sedangkan orang Israel sendiri mereka tidak mempunyai senjata karena there's no blacksmith. Ya mirip-mirip Indo lah ya sekarang. You know, tapi jawaban Tuhan apa saudara? Berfirmanlah Tuhan padanya. I think
ayat ini belum pernah kita bahas di dalam gereja ini, saudara. Tapi akulah yang menyertai engkau, sebab itu engkau akan memukul kepala orang Midian itu sampai habis. Di dalam bahasa Inggrisnya, saudara. Yet the Lord said to him, I will certainly be with you and you will defeat as one man. As one man. Seperti mengalahkan satu orang. Seperti engkau yang satu orang, sorry kembali. Engkau yang satu orang akan mengalahkan 135.000 orang. Dan kata as one man dalam bahasa aslinya adalah ish, echat. Ish adalah laki-laki, echat adalah satu atau esa. Tuhan gak berkata engkau akan memukul mereka seperti pasukan besar. Yes, ada momen-momen Tuhan pakai Israel dalam pasukan besar berhasil menguasai. Tuhan berkata di mataku, artinya ketika Tuhan berkata is echat, masalahmu Gideon yang 135.000 itu, kompleksitas masalahmu itu hanya seperti satu orang, bukan 135.000 orang. Saudara sadar gak? Di dalam Alkitab ada yang namanya teologi perwakilan. The representative theology. The one for many. Contoh. Adam, oleh kesalahan satu Adam. Yang kena siapa? Semua. Seluruh umat manusia. Because kesalahan satu orang. Tapi saudara lihat di perjanjian baru. Oleh karena satu orang. Satu orang, miliaran orang diselamatkan. Is echat. Ketika Yesus naik ke kayu salib, dia menjadi the one, is echat. Dia menghadapi dosa dunia, sakit penyakit dunia dan maut. Musuhnya bukan cuma 135.000 orang, tapi musuhnya adalah dosa satu dunia. Yesus yang sebagai is echat memukul dosa sebagai one man, mengalahkan musuh, mengalahkan dosamu. This is echat. Balik lagi saudara kita ke Gideon. Hakim-Hakim 7 next. Lalu Gideon menyuruh rakyat itu turun minum air dan berfirmanlah Tuhan kepadanya. Barang siapa menghirup air dengan lidahnya seperti anjing menjilat, haruslah kau kumpulkan sendiri. Demikian juga semua orang yang berlutut untuk minum. Next, jumlah orang yang menghirup dan membawa tangannya ke mulut ada 300 orang. Tapi yang lain rakyat itu semuanya berlutut minum air seperti yaitu tadi menjilat seperti anjing menjilat pada saat mereka minum air. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada mereka, kepada Gideon. Dengan ke-300 orang yang menghirup itu akan kuselamatkan kamu. Aku menyerahkan orang Midian ke dalam tanganmu. Tapi yang lain itu rakyatnya semua boleh pergi masing-masing ke kediamannya. So ceritanya, singkat cerita saudara. Sekarang Gideon waktu itu udah punya 32.000 pasukan. Tuhan berkata masih kebanyakan. Masih kebanyakan. Padahal musuhnya 135.000. Tetap rasionya 1:4 bagi Gideon saudara. Tapi Tuhan berkata no, pangkas lagi. Tuhan memangkas pasukan itu dari 32.000 menjadi 10.000 orang. Masih kebanyakan Tuhan bilang. Potong lagi menjadi 300 orang. Dan rasio sekarang adalah 1:450 orang. Ini yang namanya misi bunuh diri. 300 lawan 135.000 saudara. But remember, Tuhan berkata is echat. Is echat kepada Gideon. Kamu akan mukul lawan sama seperti satu orang. Coba saudara pikirkan saudara. Seumur hidup kita, cerita Gideon ini diceritakan turun menurun. 300 lawan 135 orang. Tapi jangan-jangan bukan 300 lawan 135.000. Jangan-jangan cerita ini adalah 1 lawan 135.000 orang. Perhatikan ini saudara. Ada taktik yang aneh yang Tuhan suruh kepada Gideon saudara. Next.
Hakim-Hakim 7. Sesudah itu dibagilah ke 300 orang itu dalam 3 pasukan. Ya 100 lah ya kurang lebih. Dan tangan mereka semuanya diberikan sangkakala dan buyung kosong. Buyung kosong itu tanah liat ya, kayak poteri gitu kurang lebih. Dengan suluh di dalam buyung itu. Dan berkatalah ia kepada mereka, perhatikanlah aku dan lakukanlah seperti yang kulakukan. Maka apabila aku sampai ke ujung perkemahan itu, ujung perkemahan musuh maksudnya, haruslah kamu lakukan seperti yang kulakukan. Apabila aku dan semua orang yang bersama dengan aku meniup sangkakala, maka haruslah kamu juga semua meniup sangkakala sekeliling seluruh perkemahan itu dan berseru demi Tuhan dan demi Gideon. Lalu Gideon dan ke-100 orang yang bersama-sama dengan dia sampai ke ujung perkemahan itu pada waktu permulaan giliran jaga tengah malam. Ketika penjaga-penjaga baru saja ditempatkan, lalu mereka meniup sangkakala. Gideon meniup sangkakala sambil memecahkan buyung di tangan mereka. Demikian juga ketika pasukan itu bersama-sama meniup sangkakala dan memecahkan buyung dan memegang obor, ya ada pasukan di tempat yang lain yang sudah dibagi. Mereka meniup sangkakala di tangan kanannya untuk ditiup serta berseru pedang demi Tuhan dan demi Gideon. Sementara itu tinggallah mereka berdiri masing-masing di tempatnya sekeliling perkemahan itu, tapi seluruh tentara musuh menjadi kacau balau dan berteriak-teriak dan melarikan diri. Lihat strategi saudara, saya akan jelaskan sedikit tentang strategi Gideon yang aneh ini. 300 orang tidak diberi senjata satupun. Gak ada pedang, boro-boro pedang, mereka gak punya besi. Mereka gak diberi senjata apapun itu. Yang mereka punya apa? Mereka cuma punya sangkakala, buyung kosong, dan obor. Apa yang caranya gimana? Mereka memecahkan. Jadi ini ada kurang lebih obor yang udah ada suluh. Ada ada pot di atasnya dan di sebelah tangan kanan ada sangkakala untuk ditiup saudara. Apa makna buyung? Di dalam kisah Gideon saudara, saat buyung utuh, saat poteri ini utuh saudara, itu artinya cahaya obor tidak bisa menyala. Makanya that's why itu perlu dipecahkan. Supaya cahaya di dalamnya reveal. Ada cahaya reveal dan cahaya itulah yang membuat musuh lari ketakutan. Kita lihat di perjanjian baru. Next. Tapi harta ini kami punya dalam bejana tanah liat. Jars of clay. Supaya nyata bahwa kekuatan dunamis yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah. You know dunamis hayil. Dan Paulus menegaskan di konteks di 2 Korintus ini, konteksnya adalah Paulus menegaskan bahwa tujuan bejana itu cuman casing. Jika casingnya terlalu bagus, terlalu kuat, terlalu terkenal, terlalu tebal, maka orang tidak bisa melihat apa yang ada di dalamnya. Bejana tanah yang liat yang dipecahkan ada melambangkan casing kita di dunia ini. Kesuksesan kita, keegoan kita, kekayaan kita, keakuan kita, jabatan kita. That's why Paulus berkata, ini gak bisa. Kekuatan Tuhan gak bisa keluar. Kekuatan cahaya dalamnya gak bisa keluar. Dunamis gak bisa keluar kalau ini tidak dipecahkan. Obor melambangkan dunamis. Roh Kudus saudara. Selama kita mempertahankan self effort kita, keutuhan ego kita, dunamis tidak bisa keluar saudara. Makanya ada ayat jangan letakkan cahaya di bawah gantang. That's why saudara. Dan Tuhan seringkali mengizinkan
membawa kita ke titik nol lagi. Supaya kita sadar ada yang lebih berharga dari casingmu. Ada yang lebih berharga dari kekayaanmu. Ada yang lebih berharga dari jabatanmu. Apa yang lebih berharga? Hayil, dunamis, saudara. And you know what? Di dalam perjanjian baru, Yesus pada saat Yesus mati dan disalib, Yesus adalah bejana tanah liat itu dipecahkan, bam! There's a power keluar dari diri Yesus, and that's for you. That's for you. That dunamis is for you, saudara. Kapan power keselamatan yang dahsyat itu keluar meledak menyelamatkan dunia? Saat tubuhnya dipecahkan. Jangan, ini buat Holy Communion nanti. Ntar udah hilang lagi. Itu tentang buyung. Lalu apa tentang sangkakala? Saudara perhatikan. Sangkakala itu dibuatnya dari apa, saudara? Dari tanduk domba, saudara. Dan ketika mereka membuat sangkakala, tanduk domba itu harus dikosongkan. Karena tanduk domba itu isinya apa? Daging, saudara. Kalau itu nggak dikosongkan, akan menjadi bau busuk, saudara. Dan harus dikeluarkan isinya sehingga ada lubang di dalamnya dan harus dikerok, saudara. Supaya ada lubang yang besar yang berakhir dengan lubang yang kecil, saudara. Dan saudara, di dalam perjanjian baru, next. Lukas 1 ayat 69. Ia menemukan apa? Tanduk keselamatan. Lambang sangkakala itu. Ia menemukan sebuah tanduk keselamatan. Horn of salvation. Bagi kita di dalam keturunan Daud hambanya itu. And saudara. Yesus kalau Gideon harus mengosongkan sangkakala, saudara. Supaya bisa ditiup. Yesus mengosongkan dirinya sebagai Tuhan dan menjadi manusia. Tanpa punya apa-apa di dalamnya. Supaya sangkakala itu bisa ditiup, saudara. Yesus mengosong dirinya sebagai Tuhan. Dan turun sebagai manusia untuk menjadi sangkakalamu, saudara. Perhatikan ini, saudara. Buyung pecah, prang. Menghasilkan apa? Cahaya. Tiup sangkakala menghasilkan apa? Suara. Kejadian 1 ayat 1. Kejadian 1. Tuhan berfirman menghasilkan apa? Suara. Lalu jadilah apa? Terang, saudara. Artinya Tuhan yang sedang menciptakan sesuatu untuk Gideon dan orang Israel. Tuhan juga menggunakan kekuatannya sama ketika Tuhan menciptakan langit dan bumi, saudara. Artinya ketika Tuhan menciptakan langit dan bumi dengan suara, maka timbullah cahaya. Kekuatan itu juga lah yang sedang Tuhan presentasikan kepada Gideon. Dan Gideon mengalahkan hanya dengan cahaya dan suara. Tuhan di dalam Kejadian 1 bilang, Tuhan bersuara, maka jadilah cahaya dan jadilah bumi, saudara. Dan Tuhan yang sama yang menciptakan langit dan bumi sedang berada bersama dengan Gideon. Dan sedang merepresentasikan kekuatan yang sama ketika Tuhan menciptakan langit dan bumi. Dan yang ketiga, saudara, next. Stand still, tinggallah berdiri. Be still, no, bukan yang ini, yang ayat 3 yang sebelumnya. Be still. Ini yang paling susah, saudara. Slide-nya sebelumnya boleh. Sebelumnya lagi. Masih jauh sih. Jadi ketika Tuhan tadi ngomong, Gideon, kamu ambil bejana, kamu ambil sangkakala dan tinggallah berdiri. Tinggallah mereka berdiri masing-masing di tempatnya. Mereka enggak lari, mereka enggak jalan, mereka enggak nyerbu. Tuhan suruh bilang apa? Tinggallah berdiri. Artinya apa, saudara? Ini yang paling susah. Casing kita udah dipecahkan. Kita udah punya sangkakala. Lalu Tuhan bilang apa? Diem. Rest. Sit down. Be still. Tenang. Bayangkan, saudara, 300 orang itu bawa buyung
Saudara bayangin perang bawanya apa? Pot, saudara. Lucu, bawanya sangkakala. Terus Tuhan bilang apa ya? Jangan gerak. Aneh saudara. Tapi saudara, tangan kiri melambangkan cahaya, tangan kanan melambangkan suara. Mereka gak punya tangan kosong buat megang senjata lain. Mereka hanya bergantung pada cahaya dan bunyi saudara. Dan seringkali kita membantu, tanda kutip, membantu Tuhan. Kita pegang obor, kita tiup sangkakala, tapi tangan kita akhirnya gelisah, kita taruh obor, terus kita tonjok musuh. Kita tonjok musuh. Akibatnya obor jatuh, suara fales, suara berantakan. Tapi ketika kita gak bisa membela diri saudara, kita bergantung penuh sama cahaya dan sangkakala. And we be still. Be still. Next baru yang Mazmur 46 ayat 10 tadi. Diamlah. Be still. Dalam bahasa aslinya adalah Rafa. Ketahuilah bahwa akulah Tuhan. Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Rafa dalam bahasa aslinya adalah let go. Drop your sword. Drop your sword. Drop your ambition. Relax. Withdraw the hand, jangan ambil pedangmu. Persis seperti pasukan Gideon, tarik tanganmu dari senjatamu. Biarkan Tuhan yang menjadi Allah. And you know, di Hakim-Hakim 7, next finalnya, sedang ketika orang itu meniup sangkakala, sedang ketika mereka diam, gak ngapa-ngapain. Maka perkemahan itu Tuhan buat pedang yang seorang diarahkan kepada yang lain. Lalu larilah tentara itu sampai ke Betsita, ke arah Serera, sampai ke pinggir Abel Mehola, dekat Tabat. Apa peran 300 orang itu saudara? Duduk diam, berdiri, tiup sangkakala, pegang obor. Siapa yang membunuh 135.000 orang itu? Satu orang, satu pribadi, bukan 300 orang. 300 orang cuma bisa meniup sangkakala, pegang obor. Tuhanlah lewat Gideon. Tuhanlah yang maju berperang. 300 orang tidak berperang sama sekali. Ini bukan 300 lawan 135.000. Ini adalah tentang bagaimana satu orang melawan 135.000. Siapa yang mengalahkan mereka? The divine one. The power of one. The power of one. Gideon adalah pemicu. Tapi yang melakukan adalah Tuhan. Is Echad. Tuhan pilih 300 orang saudara. Bukan untuk perang. Tapi untuk jadi saksi. Untuk jadi saksi. Ini teori saya karena saya nggak berhasil menemukan jawaban yang pasti. Tuhan milih orang yang minumnya pakai 2 tangan. Kenapa? Karena satu orang yang orang sebelumnya mereka tangannya masih ready. Dia jilat ini, kurang lebih jelek banget ya gue ya. Kenapa gue lakukan ya? Tapi orang yang minum saudara, tangannya dua-duanya occupy sama air. Dan air melambangkan Roh Kudus saudara. Gak tahu bener atau enggak, cuma kurang lebih teori saya seperti itu saudara. Tapi saudara, ada yang signifikan saudara. Ada yang signifikan di sini. Awal cerita ini. Malaikat Tuhan lagi ngapain? Duduk. Gideon ngapain? Kerja keras. Saudara lihat, di akhir cerita pasukan ngapain? Rest, santai. Siapa yang kerja keras? Tuhanmu yang kerja keras saudara. Di awal malaikat Tuhan duduk ngelihat Gideon kerja keras. Tapi di akhir orang-orang Israel termasuk Gideon. Mereka rest, stand still. Be still. Have peace, have rest. Siapa yang bekerja keras? Tuhanmu yang bekerja keras. Tuhanmu yang bekerja keras saudara. This year, saudara, I pray, next, I pray not make a new resolution. This is my new resolution. Ini resolusi pribadi saya, saudara. I hold the light.
let God hold the fight. We make the sound, speak of grace, speak of words. Let God shakes the ground. You take the stand, we take the stand. Berdiri, duduk, sit down, rest. Let God conquers the land for you. You rest. God does the best. 2026 saudara, mungkin masalahmu banyak. Kau harus bayar cicilan, kau harus bayar uang pendidikan, kau ada sakit penyakit. You have a lot of problem. Tapi Tuhan berkata, kamu akan memukul musuh seperti satu orang. As one man is a child. Tugas kita apa? You hold the line. Let God fight your battles. Start this year with a resting heart. When you rest, saudara, ketika engkau rest, justru power itu akan bermanifestasi, saudara. Power itu akan bermanifestasi. So I invite you to stand up right now. Sembari tim musik boleh. Wow. Sembari tim musik boleh sembari menyiapkan. Can we sing the I want you now to feel His presence. I just feel that want to declare, to manifest the power now. I just feel that God want to show you, just like God showed to the 300 people how He fights. I just feel that now, very now, Tuhan ingin mendemonstrasikan hayul, dunamis at that very moment. Why don't we make a sound? Why don't we make a sound, meniup sangkakala with this sound. So declare, God is powerful, is a child right now. Let's make the sound, Shout Jesus on the mountain, Jesus in the stream, Jesus in the darkness over every enemy, Jesus for my family, I speak the holy name, Jesus. Shout Jesus from the mountains, Jesus in the streets, Jesus in the darkness over every enemy, Jesus for my family, I speak the holy name, Jesus. Shout Jesus from the mountains, Jesus in the streets, Jesus in the darkness over every enemy, Jesus for my family, I speak the holy name, Jesus. Sing it one more time, church. Shout Jesus. Shout Jesus on the mountain, Jesus in the street, Jesus in the darkness over
Break every stronghold, shine through the shadows, burn like a fire. Sing it again. Your name is power, your name is healing, your name is life. Break every stronghold, shine through the shadows, burn like a fire. Sing the bridge again, shout Jesus. Shout Jesus on the mountains, Jesus in the streets, Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family, I speak the holy name. Jesus, sing again, church, shout Jesus. Shout Jesus on the mountain, Jesus in the street, Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family, I speak the holy name. Jesus, shout Jesus on the mountain, shout Jesus on the mountain, Jesus in the street, Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family, I speak the holy name. Jesus, sing it again, church, shout Jesus. Shout Jesus on the mountain, Jesus in the street, Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family, I speak the holy name. Jesus, sing it one last time, church. Oh. Shout Jesus on the mountains, Jesus in the streets, Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family, I speak the holy name. Jesus. Amen, God. Thank you, God. You are here, Lord. You are here, God. Yeah. You are here, God. You can express your heart to God now. I won't lead you. I won't lead you pray. Saya gak akan pimpin saudara untuk berdoa. But I just want you to express your way. If you want to pray to each other, or you want to just sit down or stand still.
Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like a fire. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like a fire. Burn like a fire. Oh. I speak power for depression. I speak power for depression. Kau merasa udah bertahun-tahun depresimu gak hilang. But this time, in supernatural way, I pray, there's a power over your depression. I want to pray, power over your diabetes. Kekuatan di atas diabetesmu, kekuatan di atas penyakitmu, kekuatan untuk menyembuhkanmu. I pray for financial stability. Kau akan damai. No. I mean peace over your financial instability. Mungkin situasimu gak berubah, tapi aku berdoa hari ini kau yang merasa finansialmu yang gak stabil. I pray for power, for peace. Keadaanmu gak berubah, tapi identitasmu berubah. Kau adalah anak raja. Dan realitasmu akan berubah karena statusmu, karena identitasmu. Saudara boleh siapkan roti dan anggur saudara. Untuk saudara yang belum mendapatkan, saudara boleh lambaikan tangan. Sembari tim asyir boleh membagikan. Ketika Yesus mati, dia dipecah-pecahkan, dagingnya, tubuhnya dipecah-pecahkan di atas kayu salib. There's a dunamis yang keluar. Ketika dia mati dan bangkit, the dunamis, kekuatan itu turun akan engkau. Supaya engkau beroleh hidup yang kekal. Dan bukan hanya beroleh hidup yang kekal. Kau bukan lagi hamba, melainkan anak oleh pengorbanan tubuh ini. Aku berdoa Tuhan, ketika kami makan tubuh ini, kami tahu identitas kami. Kami pembawa kekuatan-Mu, kami anak-Mu. Kami adalah anak raja. Mari kita makan roti ini dalam nama Yesus. Is Echad, kematian dan kebangkitannya, darahnya melawan bermiliar-miliar dosa orang, dosa manusia dari sejak Adam dilahirkan, dibuat. Is Echad, oleh karena pengorbanan satu orang, oleh karena pengorbanan darah satu orang, yaitu Yesus Kristus, kita beroleh kemenangan. Karena musuh telah dipukul mundur. Is Echad, pengorbanan satu orang, darah satu orang. Hari ini kita beroleh kemenangan. Mari kita minum ini dengan sukacita di dalam nama Yesus Kristus. Kami yang percaya katakan, Amen, Amen, Amen. God bless you, saudara.